Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufik. Kita telah sampai kepada au nafa wujuba mujma'in alaihi kadzalik. Jadi kita masih melanjutkan perkara-perkara yang menyebabkan murtad yang berkaitan dengan i'tiqadat, yaitu keyakinan-keyakinan. Kata beliau, au nafa atau menafikan wujuba mujma'in alaihi, kewajiban yang telah disepakati ke atasnya, kadzalika ay ma'luman minaddin bid-darurah, yang mana kewajiban tadi itu makluman telah diketahui minaddin daripada agama bid-darurah secara pasti. Jadi menafikan kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama, dan kewajiban tadi itu termasuk makluman minaddin bid-darurah, itu bisa menyebabkan murtad. Seperti apa? Kas-sholawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Menafikan kewajiban sholat 5 waktu ini bisa menyebabkan murtad. Au sajadatin minha, atau menafikan sujud dari sholat. Wa zakati, dan seperti menafikan zakat. Ghairi zakatit tijarah, selain zakat perdagangan. Fa inna fiha, sesungguhnya di dalam zakat tijarah, zakat perdagangan, itu qaulan qadiman, ada qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan bi adamil wujubi fiha, dengan tidak wajibnya fiha zakat tijarah. Jadi menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, hukum zakat tijarah, zakat perdagangan itu tidak wajib. Walidha, oleh karenanya, la yakfuru, tidak menjadi kafir, jahiduha, orang yang mengingkari kewajiban zakat tijarah. Afada, telah memberikan faedah hu akan keterangan ini Az-Zayadiyu, Imam Az-Zayadi. Intinya menafikan kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama itu bisa menyebabkan murtad. Kemudian wasaumi, dan seperti puasa, ai fi Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Wa huwa, adapun puasa, yang dimaksud puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, anil akli, dari makan, wasyurbi, dan dari minum, wal jima, dan dari jima, minas subhi, dimulai dari subuh, ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyati, bersama niat, fi kulli lailatin, pada setiap malamnya. Kemudian wal haji wal wudu, seperti haji dan wudu. Menafikan kewajiban haji dan menafikan kewajiban wudu ini juga bisa menjadi kafir. Nah, cara baca wudu ini bidhamil wawi, dengan dibaca dhammah wawunya. Wa huwa, adapun wudu itu adalah al-ghuslu, membasuh, wal mashu, dan mengusap, ala a'dha'in makhsusatin, atas anggota-anggota yang dikhususkan, ma'aniyatin mu'tabaratin, bersama niat yang diperhitungkan, yang dianggap. Kemudian aujabah, atau mewajibkan, malam yajib, perkara yang tidak wajib, ijma'an, secara ijma', kadzalika ay ma'luman minaddin bid-darurah, yang telah diketahui daripada agama secara pasti. Jadi mewajibkan perkara yang tidak wajib secara ijma' itu juga bisa menjadikan murtad, keluar daripada Islam. Kaziyadati rokaatin, seperti menambah rokaat, au sajadatin, atau menambah sujud,
fi sholawatil khamsi pada sholat yang 5 waktu, menambah rakaat dan menambah sujud pada sholat yang 5 waktu. Ini bisa menjadikan murtad. Au nafa, atau seorang menafikan masyru'iyata mujma'in alaihi kadzalika, atau seorang menafikan perkara yang telah disyariatkan secara ijma', yang telah disepakati, kadzalika ay ma'luman minad din bid darurah, yang telah diketahui dari agama secara pasti. Karwatibi, seperti rawatib, ma'al faraid, yang dikerjakan bersama fardu. Solat-solat sunnah yang dikerjakan bersama ibadah fardu. Wal muradu birrawatib, wal muradu birrawatib, yang dimaksud dengan rawatib itu adalah as-sunanu, yaitu kesunahan-kesunahan, at-tabi'atu, yang mengiringi, lil faraid, ibadah-ibadah fardu. Solat-solat sunnah yang mengiringi solat fardu, itu yang dimaksud dengan rawatib. Nah, jadi tadi menafikan perkara yang telah disyariatkan secara ijma' itu bisa menjadikan murtad. Contohnya menafikan rawatib. Wa fiha, dan di dalam rawatib itu istilahun akharu, ada istilah yang lainnya. Wa huwa, adapun istilah yang lainnya itu adalah annaha, bahasanya rawatib itu adalah an-nawafilu, solat-solat sunnah, solat-solat sunnah, al-muaqqatatu, yang telah ditentukan waktunya, biwaktin makhsusin, dengan waktu yang khusus. Fattarawihu, adapun tarawih, wal id, dan adapun salat id, wad duha, dan adapun salat duha, itu adalah rotibatun, itu adalah salat sunnah rotibah, alatsani, menurut istilah yang kedua, yaitu salat-salat sunnah yang telah ditentukan waktunya secara khusus. Lal awwalu, bukan menurut istilah yang pertama. Karena kalau istilah yang pertama, yang dimaksud dengan sholat-sholat rawatib tadi, itu adalah, yang dimaksud itu adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Nah, adapun sholat tarwih, sholat id, sholat duha, itu masuk dalam istilah yang kedua, yaitu sholat-sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya secara khusus. Afada, telah memberikan faedahu akan keterangan ini Ad-Damiri, Imam Ad-Damiri. Atau azama, seorang bertekad, alal kufri, atas menjadi kafir, fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Bi an ya'zima, dengan sekira seorang bertekad al-an, sekarang, seorang bertekad sekarang, ayak furo, dia akan menjadi kafir godan besok, maka fayak furu halan, maka dia menjadi kafir halan seketika itu. Li'annal istidamatal Islam, karena melanggengkan Islam itu adalah syartun, itu adalah syarat. Fa'idha azama alal kufri, maka ketika seorang bertekad atas menjadi kufur, maka kafar halan, maka dia menjadi kafir halan seketika itu. Walau azama syakhsu, seandainya seorang bertekad ala fi'li kabiratin, atas melakukan dosa besar, fi ghadin, pada besok hari, seorang bertekad untuk melakukan dosa besar pada besok hari, fala yafsuku, maka dia tidak menjadi fasik. Afada, telah memberikan faedahu akan keterangan ini Al-Bujairami, Imam Bujairami. Jadi orang yang berazam akan melakukan dosa besar besok pagi misalnya, maka dia tidak menjadi fasik. Kemudian atau
ala fi'li syai'in, atau seorang tadi bertekad atas melakukan sesuatu. Azama, seorang tadi bertekad ala itsyanihi, atas melakukan sesuatu fil hal, seketika itu. Melakukan sesuatu mimma, dari perkara dzukira yang telah disebutkan, minal kufri, daripada kekufuran. Bi annawa, dengan sekira seorang tadi berniat ayak furo, akan menjadi kufur fil hal, seketika itu. Au taradada, atau seorang ragu-ragu fihi ay fil kufri, di dalam kufurnya dirinya. Dia ragu-ragu apakah dia kufur apa enggak. Ini juga bisa menjadikan kafir. Fataradud, nah adapun taradud, ragu-ragu, itu adalah toryanu syakin. Ragu-ragu itu adalah toryanu syakin, datangnya keragu-raguan, yunaqidu jazman niyati bil Islam, yang bertentangan dengan kemantapan niat di dalam Islam. Itu yang dinamakan taraddud. Kama, sebagaimana idza taraddada, apabila seorang ragu-ragu, hal yakfuru aulah, apakah dia kafir atau tidak, maka jadi kafir dia. Wa inna makana taraddud mukaffiran, dan hanya saja adanya ragu-ragu itu mukaffiran, perkara yang bisa menjadikan kafir, li annal istidamal iman wajibatun, karena terus-menerusnya iman itu adalah wajib. Wa taradud, sedangkan taradud itu yunafiha, itu menafikan keberlangsungan iman, menafikan istidamah al-iman. Kama naqalahu, sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Bujairami an syarhir raud, dari syarah raud. La waswasuhu, tidak waswasnya hu kufur ay al-kufri. La waswasuhu, tidak waswasnya kufur. Yang dimaksud dengan kufur, yang dimaksud dengan waswas itu adalah khuturuhu, terlintasnya kekufuran, ala balihi, pada pikirannya, wa taharrukuhu, dan bergeraknya kekufuran, ala balihi, atas pikirannya, bi anjaro, dengan sekira berjalan apa kekufuran, fi fikrihi, di dalam pikirannya, fala yakfuru, maka kalau waswas maka tidak kafir. Kenapa? Alasannya li annal waswasa, karena waswas itu ghairu munaqidin lil jazmi, karena waswas itu tidak bertentangan dengan kemantapan niat Islam. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya waswas itu mimma, di antara perkara yubtala, yang diuji, bihi, dengan ma, al muwaswisu, orang yang waswas. Kama, sebagaimana afada, telah memberikan faedahu, akan keterangan ini, Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi. Kemudian faidatun ay hadhihi faidatun, ini adalah satu faedah. Kata beliau, lama nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu, jika kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam hati kalian, aw tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisab kalian, bihi, dengan ma fi anfusikum. Nah, tatkala turun firman Allah ini, syaqqal mu'minun, maka menjadi beratlah orang-orang yang beriman, minal waswas, disebabkan waswas. Wa syaqqa alaihim, dan menjadi beratlah alaihim, atas mereka, al muhasabatu, yaitu penghisapan, biha, dengan sebab waswas. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah enggak membebani nafsan, satu jiwa pun, illa wus'aha, kecuali kepada yang dimampuinya.
illa kecuali mata sa'uhu kudratuha, yaitu sesuatu yang diluasi oleh kemampuannya. Nah itu semua fadlan minhu ta'ala, yaitu sebagai bentuk anugerah karunia daripada Allah SWT dan sebagai bentuk rahmat daripada Allah. Allah tidak membebani kepada satu jiwa pun kecuali sesuatu yang dia mampu. Fala yu'akhidhu ahadan, maka Allah enggak menyiksa seorang pun bima lam yaksibhu, dengan sesuatu yang dia tidak kerjakan, mimma dari perkara waswasat yang membisikkan bihi dengan ma nafsuhu hatinya. Li'annal waswasa, karena sesungguhnya waswas itu laisa bikhtiyarihi, waswas itu bukanlah kehendaknya sendiri. Bi khilafil azmi, berbeda dengan azm. Kalau azm fa innahu yakunu bikhtiyarihi, karena sesungguhnya azm yakunu adanya azm itu bikhtiyarihi, dengan pilihannya sendiri. Jadi kalau waswas itu laisa bikhtiyarihi, berbeda dengan azm. Fa innahu yakunu bikhtiyarihi, sesungguhnya azm tekad itu adalah pilihannya sendiri, waktu sabihi dan usahanya sendiri. Min haitsu, dari segi innahu, sesungguhnya azm tekad itu adalah aqdun biqalbihi alaihi, perkara yang mengikat hatinya alaihi, atas apa yang dia tekati. Jadi kesimpulannya, yang menjadikan kafir, kufur itu adalah ketika seorang bertekad menjadi kafir. Tetapi kalau was-was kafir itu tidak menjadi kafir, tidak menjadikan kafir. Kenapa? Karena was-was itu bukanlah kehendaknya sendiri. Karena was-was itu terkadang terlintas dalam hati tanpa kita pikirkan. Berbeda dengan azm. Kalau azm itu adalah kehendak kita sendiri. Nah mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.